Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya dan tetap semangat belajarnya. Ya, untuk materi kelas 1 minggu ini kita akan belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi. Kemarin kita sudah belajar sampai di halaman 6 nomor 10 yaitu gong. Nah, berarti sekarang kita akan lanjutkan ke nomor yang 11 yaitu ada gamelan. Apa sih gamelan tuh? Gamelan adalah sebuah alat musik dari Jawa. Selain sebagai alat musik, ternyata gamelan juga digunakan sebagai alat komunikasi tradisional pada zaman dahulu. Gamelan biasa digunakan untuk acara-acara tertentu. Nah, itu dia tadi. Gamelan itu adalah alat musik dari Jawa. Ya, biasanya gamelan ini digunain pas lagi ada acara-acara tertentu aja, ya. Jadi selain bisa digunakan sebagai alat musik, gamelan juga bisa digunakan sebagai alat komunikasi. Dan sudah digunakan sejak zaman dulu, ya. Ya, kita lanjut ke nomor 12. Ada kendang. Nah, masih banyak nih yang udah pada tahu tentang kendang nih ya. Nah, apa sih kendang tuh? Kendang adalah salah satu alat musik tradisional yang masih digunakan oleh negara kita. Selain gong dan gamelan, ternyata kendang juga sudah menjadi alat komunikasi tradisional sejak zaman dahulu dan biasanya kendang digunakan untuk acara-acara tertentu. Tuh, ternyata ada 3 alat musik yang digunakan sebagai alat komunikasi tradisional. Yang pertama tadi udah kita pelajarin yang kemarin, ada gong. Terus sekarang kita belajar tentang gamelan dan yang ketiga ada kendang. Nah, itu dia tadi kendang. Yang selanjutnya di nomor 13 itu ada peluit. Apa tuh peluit? Ya, peluitan yang biasanya kalau kalian lihat Pak Iman kalau lagi ngajar olahraga tuh biasanya bobo peluitan. Ya, itu dia. Itu namanya peluit, ya. Nah, peluit adalah alat yang digunakan untuk mengirimkan tanda atau pesan di acara-acara olahraga. Salah satunya adalah sepak bola. Biasanya peluit ini digunakan untuk memberitahu bahwa pertandingan sudah dimulai atau sedang dihentikan. Peluit juga termasuk ke dalam alat alat komunikasi tradisional, ya. Maaf ya, bukan alat musik tapi alat komunikasi, ya. Salah itu. Alat komunikasi tradisional. Ya, jadi selain sebagai alat komunikasi, peluit juga digunakan untuk mengirimkan tanda atau pesan di acara-acara olahraga, ya. Gitu. Nah, berarti kalau saya ngelihat Pak Iman niup peluit, berarti dia lagi ngirim pesan dong, Pak. Iya, betul. Pak Iman sedang berkomunikasi kalau misalkan bunyinya prit 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 gitu. Nah, berarti si Pak Iman lagi ngirimin pesan apa nih? Gitu, ya kan? Atau misalkan bunyinya yang panjang pit atau apa gitu, ya kan? Nah, berarti Pak Iman sedang mengirimkan pesan gitu, ya. Kita lanjut ke lonceng. Lonceng adalah alat yang digunakan di sekolah untuk menandakan waktu jam pelajaran dimulai, istirahat, atau pulang sekolah. Cara membunyikan lonceng adalah dengan cara digoyangkan, ya. Digoyangkan. Nah, nih, biasanya kalau di sekolah kita tuh kalau pas kita datang terus belnya bunyi, loncengnya bunyi tuh. Yang bunyinya teng 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 teng, biasanya bunyi seperti itu. Nah, itu biasanya digunakan untuk menandakan waktu jam pelajaran sudah dimulai atau sudah memasuki jam istirahat atau bahkan kita sudah waktunya untuk pulang sekolah. Nah, gitu, ya. Jadi jangan kaget tuh kalau misalkan loncengnya bunyi, berarti itu kita sudah dikasih tahu kalau jam pelajaran dari mulai, istirahat atau pulang sekolah. Nah, itu dia adalah lonceng sebagai alat komunikasi tradisional. Kita lanjut
ke nomor 15. Ya. Nomor 15 ada bel listrik. Apa sih bel listrik tuh? Ada yang tahu? Atau di rumahnya mungkin ada yang pakai bel listrik nih? Ayo, siapa yang pakai bel listrik? Coba angkat tangannya. Iya. Nah, bel listrik adalah sebuah alat tradisional yang sampai saat ini masih sangat sering digunakan. Biasanya bel listrik digunakan di sekolah, di rumah, dan di tempat-tempat umum lainnya. Cara menggunakan bel listrik adalah dengan cara ditekan. Ingat, ditekan ya. Kalau tadi si lonceng itu digoyang-goyang, nah berarti si bel listrik itu ditekan ya, dipencet atau ya ditekan atau dipencet gitu ya. Nah, kalau di sekolah kita itu biasanya digunakan untuk menandakan jam istirahat, jam pulang, atau jam pelajaran sudah dimulai. Itu ya. Yuk, kita lanjut ke nomor berapa tadi? Nomor 16, halaman 7. 16 halaman 7 yaitu ada toa. Nih, ada yang tahu nggak nih toa apa nih? Toa. Toa adalah salah satu alat yang dapat mengeluarkan suara dengan sangat keras. Toa biasa digunakan untuk memberikan informasi dengan suara yang keras di saat sedang adanya upacara bendera. Nah, itu dia tadi adalah toa sebagai alat komunikasi tradisional ya. Jadi kalau misalkan kalian susah nih dikasih taunya nih barisnya nih. Kelas 1, 2 biasanya kan pada susah nih dikasih tahu buat barisnya. Nah, biasanya Pak Iman itu ngeluarin toa tuh buat ngasih tahu nih. Ayo anak-anak kelas 1 dan kelas 2, silakan baris yang rapi. Tuh, biasanya seperti itu. Ya. Yuk lanjut dibuka halaman 8. Halaman 8. Yaitu ada handy talkie. Apa tuh handy talkie? Aduh, batuk Bapak. Lanjut. Handy talkie adalah alat yang biasa digunakan oleh petugas untuk memberikan informasi dengan jarak jauh. Biasanya, handy talkie ini digunakan oleh polisi, satpam, atau tentara. Handy talkie bisa disebut juga HT dan termasuk ke dalam alat komunikasi modern. Tuh, Pak, kok tadi kita belajarnya yang alat komunikasi tradisional, sekarang kita ke modern? Iya, ada beberapa alat komunikasi yang lagi kita pelajarin itu sebagai alat komunikasi modern atau tradisional. Ya. Nah, salah satunya yang untuk modern ini ada handy talkie. Aduh, batuk lagi. Nah, handy talkie ini kalau kalian tahu Pak Polisi atau Pak siapa namanya penjaga sekolah kita yang baru, Pak Slamet kalau nggak salah ya, Pak Slamet itu biasanya punya tuh si handy talkie ini. Ya buat ngobrol nanti sama misalkan sama Bu Surati, sama Miss Lydia atau sama Miss Vira, biasanya mereka punya handy talkie buat misalkan lapor Bu Surati, ini anak kelas 1 pada lari-larian, atau lapor Miss Vira, nih anak kelas 1 pada lari-larian gitu ya. Nah, selanjutnya ada radio nih. Siapa yang di rumahnya masih punya radio? Coba angkat tangan yang masih punya radio. Nah, radio adalah alat komunikasi tradisional untuk menyampaikan informasi melalui suara. Dengan radio kita dapat mendengarkan berbagai macam berita, lagu, ataupun hiburan. Radio termasuk ke dalam alat tradisional yang masih digunakan hingga saat ini. Tuh kan ya. Tuh lihat gambarnya tuh di halaman 18 tuh. Ada gambar radio. Pak, emang masih ada Pak yang punya radio? Punya. Bapak juga di rumah masih dengerin radio loh, jangan salah. Jangan salah, radio tuh sumber informasi. Aduh, batuk lagi. Sumber informasi yang aktual atau sangat tepat sasaran lah pokoknya ya. Itu radio. Nah, si radio ini termasuknya kemana Pak? Ke modern atau tradisional? Bisa dibilang
radio ini termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional yang masih digunakan hingga zaman modern saat ini. Tuh, ya. Tetapi si radio hanya bisa menyampaikannya melalui aduh, batuk lagi. Melalui suara. Gitu ya. Aduh. Lanjut ke nomor 19. Ada televisi. Televisi adalah salah satu alat komunikasi modern untuk menyampaikan sebuah informasi melalui gambar dan suara. Dengan televisi kita dapat melihat dan mendengarkan berita, lagu, dan hiburan. Televisi bisa disebut juga sebagai TV. Pasti punya semua nih TV di rumah nih ya kan, yang biasanya nonton Upin Ipin, Bobo Boy. Terus apa lagi tuh yang lagi banyak ditonton, ya pokoknya seperti itu ya, acara-acara kayak lagu, terus hiburan, berita, dan lain sebagainya ya. Yang terakhir ada telegraf. Apa itu telegraf? Telegraf adalah alat komunikasi tradisional yang dapat mengirimkan pesan atau informasi berupa morse sebagai kode komunikasi. Telegraf ini banyak digunakan pada saat perang dulu nih. Nih, biasanya kalau lagi perang-perangan anak kelas 1 demen banget nih. Senang banget gitu ya kan. Aduh, batuk lagi. Batuk. Nih, dulu kalau lagi perang nih, tembak-tembakan, biasanya pahlawan-pahlawan kita atau para penjajah yang menjajah kita dulu itu menggunakan telegraf untuk berkomunikasi satu sama lain gitu ya kan. Kayak misalkan Bu Surati nih, Bu Surati mau manggil Miss Vira, coba itu anak kelas 1 lagi pada berisik, kasih tahu jangan berisik tuh. Nah itu biasanya kalau zaman dulu itu menggunakan telegraf ya, telegraf yang mengirimkan morse sebagai kode komunikasi. Pak, sekarang telegraf masih ada atau enggak? Sebenarnya masih ada kalau nanti kalian field trip ke museum gitu ya kan. Nanti kalau kalian field tripnya ke museum, kalian cari ada yang namanya telegraf. Ya, telegraf tuh alat yang bentuknya bulat, tuh kalian bisa lihat tuh di halaman 9. Bentuknya bulat seperti telepon zaman dulu gitu ya kan. Nah, itu berfungsi untuk mengirimkan morse sebagai kode komunikasi gitu ya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut mengerjakan soal. Tenang, soalnya nggak banyak, cuman 1 soal. Yuk kita lihat soalnya apa. Tuh, tuliskan 5 alat komunikasi tradisional yang kalian ketahui di buku tulis Tikom. Nah, ditulis 5 alat komunikasi tradisional yang tadi sudah kita pelajari apa saja ya. Terserah kamu. Misalkan kamu mau nulis trompet, mau tulis apa lagi? Bendera, asap, dan lain sebagainya boleh. Cukup 5 aja, cukup 5, sebutin 5, jangan banyak-banyak, nanti pusing sendiri ya. Pokoknya cukup 5. Nanti kalau sudah dinilai sama Miss Vira atau Miss Lydia gitu ya, nanti dinilai benar atau salahnya. Habis itu dibawa pulang lagi ke rumah, dipelajarin, dikasih unjuk. Mah nih aku tadi disuruh Pak Ikro bikin suruh nulis 5 alat komunikasi tradisional nih mah. Lihat nih mah, aku bisa nyebutin ini tuh ya. Nah, berarti kita sudah selesai. Bapak ucapkan selamat pagi. Tetap semangat belajarnya dan jaga kesehatan selalu ya. Bye bye.